Faslusani, bab yang kedua, fi adabi qadail hajat, adab tentang buang hajat, tentang BAB, tentang pipis. Wa fi salah satu mawad, pada bab ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu sebelum buang hajat ada adabnya, yang kedua saat berbuang hajat, yang ketiga setelah. Kita bahas sebelum. Bima yang bagi qabla takhalli wa huwa, adab sebelum buang air hajat. Yang pertama, ayat luba makanan kholian minan nasi ba'idan, hendaklah mencari tempat yang jauh dari manusia. Kalau sekarang di perkotaan mungkin nggak ada karena memiliki kakus masing-masing. Tapi untuk daerah-daerah tertentu ya, daerah-daerah jauh dari perkotaan, kadang di rumahnya tidak ada kakus, tidak ada kamar mandi, sehingga harus ke tempat umum, ke sungai yang besar. Nah maka ini adabnya tidak boleh mandi bareng-bareng. Mandi bareng-bareng terlihat auratnya, Allah melaknatnya. Tidak boleh. Kana idza arada al-baraj atlaqaha hatta la yara ahad. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia mau buang hajat, dia pergi jauh sampai tidak terlihat oleh orang. Yang kedua, an la yudhila ma'ahu ma fihi zikrullah taala. Tidak boleh masuk ke dalam kamar mandi itu membawa lafaz-lafaz Allah yang ada tulisan-tulisan subhanallah, topi la ilaha illallah, apalagi membawa mushaf, bawa kitab. Nah ini tidak boleh. Lafaz tulisan Allah. Nah tidak boleh. Mana dalilnya? Lama ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam labisa khatiman naqshuhu Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin. Nah, jadi kalau yang suka pakai cincin, mana yang pakai cincin Pak Haji? Pakai cincinnya sunnah. Karena Rasul kebiasaan pakai apa? Pakai cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Jadi cincinnya itu untuk menstempel tulisannya Muhammad Rasulullah. Wa kana idza dakhala al-khala wada'ahu. Kalau Rasul masuk ke kamar mandi dilepas, copot ditaruh dulu, kemudian masuk kamar mandi. Maka Pak Haji Alin kalau pakai cincin tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilepas, taruh di luar, jangan dibawa masuk. Begitu keluar lagi hilang. Ya. Bagaimana istinbat daripada hadis ini? Istinbat dari hadis ini bukan artinya kan saya nggak bawa Al-Quran ke dalam kamar mandi. Iya, tapi bawa handphone. Bunyinya itu bunyi ngaji. Lagi di kamar mandi, ternyata dia berdering. Allahu Akbar, Allahu Akbar, katanya di kamar mandi. Nah ini dilarang, tidak boleh. Atau handphone, apa tuh kalau di backgroundnya ya? Backgroundnya ada tulisan umpamanya ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau bawa handphone yang backgroundnya seperti demikian, atau ringtone atau apalagi itu, kalau panggilan masuk ada nadanya, atau buka WhatsApp mungkin di kamar mandi, orang lain mengatakan assalamualaikum, maka sebaiknya handphone tersebut dimatikan dulu. Ini istinbat daripada hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja hanya memakai cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, dia lepaskan, ditaruh di luar, kemudian masuk ke kamar mandi. Apalagi selain dari itu, handphone isinya Al-Quran semua, bagus. Kemudian yang ketiga, ayuqaddima rijlahu al-yusra inda dukhuli ilal khala. Hendaknya ke kamar mandi langkahkan kaki kiri dulu. Ingat, langkahkan kaki kiri dulu. Ajarkan kepada anak-anak masuk kamar mandi tarik lagi, suruh kaki kiri masuk duluan. Summa kemudian yaqul, baca doa bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Rawahu Bukhari, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaqul
karena sesungguhnya Rasulullah SAW senantiasa seperti demikian. Yang keempat, an la yarfa'a saubahu hatta yadluwa minal ard. Jangan ngangkat bajunya sampai benar-benar sudah, maaf ininya apa? Sudah turun ke tanah. Jangan ngangkat bajunya sampai benar-benar posisi kita sudah jongkok di bawah, begitu. Jadi jangan masih di kamar tidur sudah dibuka terus lari ke kamar mandi. Nah, ini nggak ada adab. Yang nomor kelima, an la yajlisa lil ghaid aw baul mustaqbilal qiblah. Tidak boleh orang yang pipis ataupun buang air besar menghadap kiblat. Aw mustadbiroha, atau membelakangi kiblat. Ini sudah betul nih, kamar mandi kita tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Sebab sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi ghaid aw baul. Janganlah kamu menghadap ke kiblat atau membelakanginya saat buang air besar ataupun air kecil. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian yang keenam, an la yajlisa li ghaid aw baul fi dhillin nas. Tidak boleh buang air besar atau air kecil di tempat manusia ngumpul, umpamanya di gardu, awatorikihim, atau di jalan, awmiyahim, atau di sumber air, atau awasjarihim musammiroh, di bawah pohon yang berbuah. Nah, ini mungkin di perkotaan enggak ya? Ittaqu al-mala'in salasah. Bertakwalah kepada Allah, takut terhadap 3 perkara yang dilaknat. Yang pertama, buang air besar atau buang air kecil di tempat terbuka, atau yang kedua di jalan, atau yang ketiga di tempat orang yang nongkrong, tempat orang berkumpul di situ. Yang ketujuh, an la yatakallama hal tabarruz. Tidak boleh berbicara dengan temannya. Kalau sekarang bawa handphone ke kamar mandi terus ngobrol, di kamar mandi ngobrol, maka tidak boleh. Atau nyanyi. Nah, suka ada kan ya artis kamar mandi katanya. Nyanyi di kamar mandi, tidak boleh. Wala yatahaddasa, dan tidak boleh saling bercakap-cakap. Fa innallaha yamqutu ala dzalik. Karena sesungguhnya Allah membenci orang yang sedang buang air hajat, buang air besar atau air kecil sambil berbicara. Sambil berbicara tidak boleh. Ini ada 7 adab sebelum buang air. Sekarang saat buang air besar atau air kecil, saat di kamar mandi, apa adabnya? Yang pertama, an la yajtamiro an la yastajmiro bi azm auros. Tidak boleh bersuci dengan menggunakan tulang atau menggunakan kotoran. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tastajmiru bi raus wala bin nidham wala bil idham. Tidak boleh bersuci dengan menggunakan kotoran atau menggunakan tulang. Fainahu zadu ihwanikum minal jin. Karena sesungguhnya kotoran dan tulang ini bagian dari saudaramu, yaitu bangsa jin. Jadi jin ini kalau ditanya makanannya apa? Makanannya tulang. Yang kedua makanannya kotoran. Kemudian yang kedua, an la yatamasa, tidak boleh menyentuh. Aw yastanjiya biyaminihi, atau membersihkan dengan tangan kanannya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Tidak boleh salah seorang di antara kamu semua itu memegang kemaluannya dengan tanganannya, dengan tangan kanan. Wa huwa yabulu, sedangkan dia sedang pipis. Wala yamassaha minal khala biyaminihi, dan tidak boleh menyentuhnya, menyentuh kotoran saat membersihkan
air besar dengan tangan kanannya. Nomor ketiga, hendaklah bersuci dengan bilangan ganjil. Membersihkan kotoran dengan bilangan ganjil. Ka'anna yastajmiru bisalasain. Contohnya umpama beristijmar. Istijmar itu membersihkan, bersuci dengan menggunakan selain dari air. Umpamanya menggunakan tisu, hendaklah dengan bilangan 3. Kalau tidak cukup dengan bilangan 3, dengan bilangan 5 dan seterusnya. Yang terakhir, yang pertama, ayuqaddima rijlahu yumna, hendaklah keluar dengan kaki kanan. Kaki kanan. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika. Rasul melakukannya seperti demikian dan memerintahkan seperti demikian. Yang kedua, setelah melangkah dengan kaki kanan, ayyaqula, hendaklah membaca doa ghufranaka. Yang pertama, ghufranaka, ya Allah, aku meminta ampunanmu. Kenapa minta ampunanmu? Sebab jangan-jangan ada najis yang terbawa, sudah berusaha kita semaksimal mungkin. Yang pertama. Yang kedua, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak sempurna. Sehingga istighfar ini jamaah yang dirahmati Allah dilakukan saat kita melakukan kebaikan, setelah melakukan kebaikan, ataupun setelah melakukan keburukan. Bahkan setelah buang air hajat pun kita diperintah istighfar. Doanya Pak, ghufranak. Ya Allah, aku meminta ampunanmu. Atau doa yang lain. Alhamdulillahilladzi adhaba anni anil adza wa afani. Nah, ini sering dibaca oleh anak-anak ya. Saya ulangi, alhamdulillahilladzi adhaba anni al adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menjagaku. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.